wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, marilah kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 17 hari saum kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita laksanakan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap istiqomah dalam mengabdikan diri, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan yang ada. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, pemimpin sejati kita yang akan memberikan kita syafaat nanti di yaumil akhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di ayat 183 surat Al-Baqarah itu adalah ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan saum di bulan Ramadan. Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah. Dengan demikian, perintah saum di bulan Ramadan itu dilaksanakan setelah Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemarin dijelaskan beberapa saum yang sebelumnya telah dilakukan oleh Rasulullah, khususnya adalah tanggal 10 puasa Asyura 10 Zulhijjah. Nah, dengan demikian terus kemudian isi ayat 185 itu di surat Al-Baqarah juga Allah menyatakan yang menyatakan turunnya ayat surat Al-Qur'an. Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bagian awal surat Al-Baqarah itu juga ada penjelasan mengenai kitab dalikal kitabul la raiba fihi itu Al-Qur'an kan. Itu adalah hudan bagi orang mutakin. Jadi yang mutakin yang sudah memilih dengan kesadarannya jalan kebenaran itu Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rambu-rambu kehidupan yang itu kalau diikuti itu akan menyelamatkan ketakwaannya, meningkatkan ketakwaannya sehingga mencapai suatu derajat yang maksimal hingga pada akhirnya kita semuanya tidak bisa berkutik lagi, meninggalkan dunia adalah derajat maksimal yang kemarin saya nyatakan sebagai keadaan husnul khatimah. Nah, di ayat 185 kan hudal ini wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, untuk an-nas, mereka yang belum secara tegas atau secara sepenuhnya menyatakan beriman kepada Al-Qur'an, kepada Allah dan Al-Qur'an dan yang menurunkannya Al-Qur'an itu adalah sebagai furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Nah, dengan demikian setiap makhluk Allah yang namanya manusia itu pasti diberikan kemampuan untuk melakukan suatu kajian, suatu analisa mana yang hak, mana yang batil. Pada akhirnya kan qalbu, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat fenomenal tentang hal ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu luar biasa membelanya pada Rasulullah SAW. Jauh lebih semangat membela Rasulullah mungkin dibandingkan generasi-generasi sekarang. Segalanya dikorbankan. Tetapi pada akhirnya pada saat beliau itu menunjukkan tanda-tanda sakaratul maut, Rasulullah sangat membujuk karena dia tahu betul ini masa depan di mana tidak ada akhir kehidupan itu bakal menderita. Karena dibujuk untuk beriman kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahmatullah, kalau sekarang kan disebut sebagai Syahrul Quran, di mana kalau kita lihat di masjid di mana pun itu kan terus kemudian HP-nya itu dibuka tidak hanya untuk WA dan yang lainnya, tetapi kan baca Quran. Rajin, kadang-kadang punya target bandi wan juz, odot kan gitu. Ada yang lebih dari itu, bandi 2 juz dan sebagainya. Anak-anak muda kadang-kadang one day bisa 3 juz, sehingga satu Ramadan itu bisa 3 kali khatam. Alhamdulillah, mungkin saya bisa sehari bisa khatamkan Al-Quran. Nah, dengan demikian, kalau kita cermati, ini sebenarnya kan terus terang secara pribadi menjadi kepenasaran saya. Di beberapa kisah tentang Nabi di Al-Quran itu diulang di surat yang lainnya. Khususnya cukup banyak adalah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ada. Ya, Nabi Musa itu termasuk paling banyak. Di surat Al-Baqarah ada, nanti surat berikutnya ada, surat berikutnya apa. Timbul pertanyaan sebenarnya dalam hati saya itu, hikmahnya apa itu diulang-ulang? Nah, jawaban itu ternyata saya peroleh dari salah seorang teman yang mengirimkan suatu video di mana ada seorang anak pastor. Dia lahir di Denmark, pernah melakukan penginjilan di Jordania, karena itu bahasa Arabnya dia lumayan. Dan kemudian pindah ke Amerika. Nah, di umur 12 tahun dia itu membimbing anak-anak TK lah sebenarnya di gereja.
Dia dari kelompok evangelis. Evangelis itu kelompok agama Nasrani yang paling militan untuk melakukan penginjilan. Kalau barangkali beberapa waktu yang lalu di Bandung ataupun di kota-kota besar lainnya kan ada sekelompok anak muda bule pakai baju putih, lengannya panjang, celananya bawah, naik sepeda umumnya. Ini adalah kelompok evangelis. Mereka itu sangat militan untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan kristenisasi. Nah, si perempuan anak pendeta ini, anak pastor ini, itu terus kemudian mulai tertarik atau mulai agak ragu terhadap Injil. Injil kan beberapa tipe, ada Markus, ada siapa lupa lah saya itu. Kecuali Barnabas. Barnabas itu kan katanya tidak dianggap oleh mereka. Barnabas itu relatif lebih original dibandingkan Injil yang lainnya, Markus, Lukas dan sebagainya. Nah, kisah mengenai Isa di situ itu, kalau mereka kan Yesus Kristus. Itu antara satu Injil dengan Injil lainnya yang diakui oleh gereja itu tidak ada kesamaan, ada perbedaan. Jadi inkonsisten antara untuk objek yang sama tapi ceritanya bisa berbeda. Mana yang benar? Nah, dia akan nanya ke yang lebih tinggi. Biasanya kan sebenarnya kan pastor kepala ini tentang pokoknya kamu beriman sajalah gitu. Itu tidak sampai pemikiranmu. Nah, dia penasaran. Cari kisah tentang Nabi Isa di Al-Qur'an. Di Al-Baqarah ada. Di Ali Imran lebih banyak lagi. Di Al-Maidah ada. Kisah tentang Nabi Ibrahim juga tidak hanya di satu surat, di beberapa surat dan sebagainya. Kisah nabi-nabi yang lain sama. As-Suara itu banyak menceritakan mengenai kisah para nabi, cukup banyak mengenai nabi. Nah, si perempuan ini, anak pastor ini menemukan konsistensi kisah tentang Isa baik di Al-Baqarah. Ada 3 surat yang dibaca. Yang dibaca tentu saja kan baca terjemahan dalam bahasa Inggris kan. Itu adalah di Al-Baqarah, kemudian surat ketiga Al-Imran, dan surat berikutnya adalah Al-Maidah. Dan di situ tidak ada perbedaan. Masya Allah. Dengan demikian kepenasaran saya itu terjawab paling tidaklah hikmahnya dari kenapa cerita atau kisah tentang Nabi itu diulang-ulang dalam berbagai surat. Itu salah satunya adalah uji konsistensi. Nah, itu akan menambah keimanan kita bahwa Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu adalah otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersangkutan anak pastor ini dia beriman. Dia terus kemudian menyatakan syahadat dan sebagainya. Bahasa Arabnya bagus ya, mengucapkan syahadatnya juga bagus karena dia kan sudah pernah melakukan penginjilan di Jordania yang notabene adalah bahasa pergaulannya adalah bahasa Arab. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian kalau saat ini kita kan sedang rajin-rajinnya membacakan, mudah-mudahan dengan ada salah satu hikmah ada seperti itu, seperti saya katakan kemarin, Rasulullah pernah berpesan, hikmah itu miliknya orang Islam. Dimanapun dia berada, itu adalah kita yang punya hak untuk mengambilnya. Dengan uji konsistensi itu setidaknya, kenapa kisah para nabi itu diulang-ulang di berbagai surat, tetapi tetap konsisten. Kalau kisah tentang Nabi Musa di surat A, surat misalkan surat Al-Baqarah, Al-Maidah, atau Al-Imran dan sebagainya, As-Suara itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Allah. Dengan demikian itu akan memberikan tambahan keyakinan bahwa Syahrul Ramadan unzila fihil Quran itu tidak hanya sekedar kisah diturunkannya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, tetapi juga pada akhirnya secara keseluruhan pada akhirnya nanti kan Al-Quran itu kan diturunkan secara keseluruhan yang selama ini atau saat ini kita kenal sebagai mushaf Al-Quran. Jamaah rahimahullah, nah ini adalah salah satu hikmah yang sebetulnya saya terus terang mau nanya ke Ustadz nih, kenapa sih kisah para nabi itu dan Rasul itu kok diulang-ulang lagi? Padahal kan Quran itu kan kitab suci, pegangan kita. Dengan kita butuh demikian banyak pegangan tentang hal yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya kelihatannya hikmahnya itu tuh, uji konsistensi dari suatu kisah di satu surat dengan surat yang lainnya. Yang itu di kitab suci mereka atau kitab yang dianggap suci oleh mereka itu tidak ditemukan. Jamaah rahimahullah, sebagaimana kisah para mu'alaf di mana dia itu tokoh gereja, ya, dia terus kemudian kan menyatakan keluarganya berusaha untuk membalikkannya, terus akhirnya dia telepon ke 911 itu kan darurat itu untuk minta perlindungan. Semoga dengan sedikit cerita ini makin memantapkan kita bahwa yang kita kaji, yang kita baca, yang kita dalami dan berusaha kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang Islam itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.